Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya dalam channel TB Education. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan dua video saya sebelumnya tentang pet analysis part 1 dan pet analysis part 2. Dimana di dalam video pet analysis part 1 sudah membahas tentang uji asumsi klasik dalam pet analysis, sedangkan di dalam video yang kedua yaitu pet analysis yang part 2 membahas tentang persamaan substruktural 1. Maka dari itu video ini adalah lanjutan daripada video-video sebelumnya yang akan membahas tentang persamaan substruktural 2. Nah, untuk substruktural 2 yaitu untuk melihat pengaruh kualitas pelayanan, akses layanan, dan kepuasan nasabah terhadap loyalitas nasabah. Nah, langsung saja, tetap sama step by stepnya. Yang pertama kita akan menguji korelasi terlebih dahulu. Korelasi substruktural 2. Nah, di dalam substruktural 2, variabel Y1 bertindak sebagai variabel X. Maka dari itu kita masukkan, kemudian kita klik OK. Kita copy, kemudian kita pastekan di sini. Setelah itu koefisien determinasi. Nah, yang dependen ini kita masukkan ya. X2 kita masukkan dulu, Y1 nya juga, dan loyalitas sebagai variabel dependen. Kita klik OK. Untuk R square nya kita pastekan, kemudian untuk uji F nya kita buka outputnya kembali. Uji F yaitu ANOVA, kita pastekan, kemudian uji T nya kita copy juga uji T nya dan kita pastekan. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam persamaannya ya, persamaan substruktural 2. Ini saya copy dulu supaya memudahkan. Nah, untuk P2X1 adalah kita masukkan nilai ini. Maka nilainya 0,587 dikurang minus 0,096. Ini minus 0,096 0,298 0,298. Nah, untuk nilai errornya kita akan melihat di adjusted R square nanti. Nah, kita baca terlebih dahulu. Adjusted R square-nya sebesar 0,490. Nah, kalau kita kali dengan 100, maka adjusted R square-nya sebesar 49%. Artinya, variabel X1, X2, dan variabel Y1 dapat menjelaskan variabel Y2 yaitu loyalitas nasabah sebesar 49%. Nah, sedangkan untuk errornya 100 dikurang 49, hasilnya yaitu 51%. Kemudian dibagi dengan 100, berarti untuk errornya sebesar 0,51. Diingat ya, 0,51. Untuk uji F nya lebih kecil daripada 0,05 nilai signifikannya. Artinya variabel X1, X2, dan Y1 berpengaruh secara simultan terhadap variabel Y2. Selanjutnya untuk uji T nya
X1 nilai signifikannya lebih kecil daripada 0,05, artinya berpengaruh terhadap Y2. X2 lebih besar daripada 0,05, tidak berpengaruh terhadap Y2. Dan Y1 nilai signifikannya 0,000, lebih kecil daripada 0,05, artinya berpengaruh terhadap variabel Y2. Nah, di sini kita masukkan nilai errornya tadi, yaitu 0,51. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam modelnya, yaitu di sini kita ganti menjadi, kita post ya, ini ya, 0,587, sedangkan yang X2 nya minus 0,096, yang Y nya 0,298. Sedangkan untuk nilai errornya kita buat di full model nanti. Nah, sekarang lanjutkan. Ini itu model analisis jalur sebelum struktural 2 sebelum trimming. Sedangkan di bawah adalah full model analisis jalur sebelum trimming. Nah, angka ini merupakan angka di persamaan substruktural 1 tadi ya. Nah, ini juga ini langsung kita masukkan substruktural 2 nya, data tadi. Yang ini dia 0,587 minus 0,096 0,298. Untuk errornya teman-teman masih ingat 0,51 nilai errornya. Nah, sedangkan untuk korelasi variabel X1 dan X2, kita kembali ke output atau hasil korelasi. Korelasi X1 dan X2 yaitu 0,503. Nah, kita klik di sini 0,503. Nah, ini dia. Kita cek kembali UJT-nya. Di UJT, X2 tidak berpengaruh terhadap variabel Y. Maka dari itu, X2 harus dikeluarkan dari model, yaitu metode trimming. Nah, sesudah trimming, kita running lagi datanya. Kita hapus dulu outputnya supaya kita mudah melihatnya. Analis, kita lihat yang korelasi dulu. X2 nya tidak berpengaruh, maka kita hilangkan. Kita klik OK, kita copy, kemudian kita pastekan. Ini saya enter saja. Setelah itu R-square. Nah, R-square, analis, regression, linear. Ini tetap sama ya, tapi karena X2 nya tadi tidak berpengaruh, kita keluarkan. Kita klik OK. Ini R-square nya kita copy, kita pastekan. Setelah itu UJT dan UJF. UJF tabel ANOVA, kita pastekan. Kemudian untuk UJT nya di enter saja supaya lebih mudah. Outputnya yang ini dia, kita copy, kemudian di UJT nya kita pastekan. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam persamaannya. Ini kita ganti menjadi ini ya, 0,543 dan 0,287. Nah, ya kita baca ya,
R-square-nya sebesar 0,485. Kalau dikali dengan 100 artinya 48,5%. Nah, untuk mencari nilai error 100 dikurang 48,5 hasilnya 51,5. Ketika dibagi 100 maka 0,515. Uji F-nya berpengaruh secara simultan. Uji T-nya juga semua variabel X1 dan Y1 berpengaruh karena nilai signifikan lebih kecil daripada 0,05. Nah, selanjutnya kita masukkan ke dalam persamaan di sini ya. Ini dia 0,543 dan 0,287. Nah, kenapa saya bisa pas langsung buat persamaan struktural sesudah trimming? Karena saya sudah running terlebih dahulu dan bagian-bagian yang sudah saya buat terlebih dahulu untuk mempercepat tutorial. Error di sini tadi saya masih ingat 0,515, yaitu nilai adjusted R-square ataupun 100 dikurang nilai adjusted R-square ketika sudah dipersenkan. Nah, ini adalah model analisis jalur struktur 2 sesudah trimming. Sedangkan model fullnya, ketika model fullnya yang kita ambil yang berpengaruh saja. Pada struktural 1, X1 berpengaruh terhadap Y1, sedangkan X2 tidak, makanya tidak kita buat. Di persamaan substruktural 2, X1 berpengaruh terhadap Y2 dan Y1 juga berpengaruh terhadap Y2, sedangkan X2 tidak berpengaruh terhadap Y2. Pada persamaan pertama, X2 tidak berpengaruh terhadap Y1, dan pada persamaan kedua, X2 tidak berpengaruh terhadap Y2. Maka dalam full model analisis jalur ini sesudah trimming, X2 nya tidak ada lagi. Nah, untuk nilai ini kita cek yang di atas. Ini merupakan nilai daripada substruktural 1 sesudah trimming. Setelah trimming datanya 0,543 untuk X1 terhadap Y2, X1 terhadap Y2 0,543, 0,287, 0,287. Sedangkan errornya sesudah trimming 0,515. Nah, jadi tujuan metode trimming ini untuk melihat model analisis jalur yang paling bagus. Maka dari itu full model analisis jalur sebelum trimming, yaitu ini dia full model sebelum trimmingnya. Ada X1, X2 terhadap Y1 dan Y2. Ketika kita sudah melakukan running data di substruktural 1 dan substruktural 2 dan berdasarkan hasil daripada metode trimming, model terbaik adalah X1 terhadap Y1, X1 terhadap Y2 dan Y1 terhadap Y2. Nah, inilah video ataupun tutorial lanjutan daripada video-video sebelumnya. Yang pada video pertama, path analysis part pertama, membahas tentang sedikit teori tentang path analysis sekaligus uji asumsi klasiknya. Dalam video kedua, yaitu yang berjudul path analysis part 2, membahas tentang ataupun memberikan tutorial terkait persamaan substruktural 1. Sedangkan pada video ini, yaitu path analysis part 3, membahas akan memberikan tutorial terkait substruktural 2. Nah, ketika langkah ini sudah kita lakukan semua, maka langkah selanjutnya yang harus kita lakukan adalah kita melakukan uji Sobel. Nah, untuk melihat apakah variabel intervening berpengaruh secara tidak langsung terhadap variabel dependent.
Nah, kalau dari bagian ini dapat kita lihat apakah kualitas pelayanan berpengaruh terhadap legalitas melalui variabel kepuasan. Untuk melihat variabel pengaruh tidak langsung, kita bisa melakukan beberapa cara. Bisa dengan kita kalikan antara koefisien ini dengan koefisien yang ini. Akan tapi yang lebih efektif kita melakukan uji Sobel. Untuk pembahasan uji Sobel akan saya bahas pada video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.